Berarti nanti langsung selesai. Siapa flash konten ini? Gitu. Suaranya kebanyakan. Kamu udah masuk belum? Udah. Coba mal aku di itu. Kamu kameranya di on kan? Sila. Carilah view ya. Ya sudah terang. Udah, Pak. Kayak ini, Bu. Udah join this video coba. Ini kamu langsung ke slide 3, Bu. Ya enggak, aku salam dulu. Sudah, langsung dimulai aja, Pak. Kamu dimulai. Kita sudah. Wow. Gak ada, weh. Belum ada, dia aku nggak tahu kalau misalkan nanti namanya bukan itu loh, Wan. Yang kamu bukan? Aku dulu sini dulu. Masih baru 27 nih dimulai sekarang, kurang 28. Nanti aja ya. Ini nih. Udah enak sih. Dia juga nggak bisa masuk suaranya. Apa itu jadi salah? Cuma Ustazah. Sambil nunggu yang lain ya, Solihah. Ya, Us.
Aku ngerti udah Mas. Orang konjen kok ada belum sapa iki. Nggak ada. Apa namanya beda ya? Lagi ada. Oh. Oh ini nih udah kalau tak pin. Kalau tak pin udah masuk. Mulai aja. Anak-anak, bisa kita mulai sekarang ya. Anak-anak, tenang dulu ya. Dengarkan penjelasan Ustazah nanti ketika pembelajaran ya. Ikuti pembelajaran dengan baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solihah? Alhamdulillah baik. Biasa semangat. Oke, kita nyanyi dulu ya biar semangat ya anak-anak ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Nah, alhamdulillah kalian kabarnya baik semua ya. Mari kita berdoa bersama ya anak-anak ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ustazah yang pimpin ya. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Muhammadin nabiyya zidni ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Doa kita didengar oleh Allah dan memberkahi pertemuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan baca janji siswa dulu ya anak-anak. Ya. Waiting sih. Kalian bisa tirukan Ustazah dan melihat janji siswa yang sudah Ustazah tampilkan di layar ya. Di slide itu ya Ustazah. Gambarnya nggak jelas, ada yang tutup, Nah, udah. Oke. Apa ya? Saudara, kita tolong anotasinya dimatikan ya. Ya, Janji siswa SD ini Permata patuh dan cinta pada Allah, Rasulnya, orang tua, dan seluruh karyawan Permata Hati.
kedua, kamu menutup aurat mana saja saya berada. Tiga, pada hari kamu bersahabat dengan Al-Quran. Ikhlas dalam setiap perbuatan. Gaya tersenyum sopan santun pada sesama. 6. Sholat waktu tertib mantap. 7. Rajin belajar dan semangat meraih cita-cita. 8. Siswa SD itu bermata hati akhir hayat. Alhamdulillah, semoga janji kalian yang sudah kalian ucapkan bisa selalu kalian ingat-ingat dan laksanakan ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Nggak jelas, Semuanya tak mute semua dulu aja ya. Semuanya tak mute. Saudara kita akan absen dulu ya. Ya, absen dulu. Suara 3A. Jangan hadir Ustazah gitu ya. Ya, Ustazah. Tanya. Ustazah. Oke, bagus. 3B mana suaranya? 3B mana suaranya? Hadir. Oke, 3C mana suaranya? Hadir. Mantap. 3D mana suaranya? Hadir. Bagus. Oke. Tadi sudah absen 3A, 3B, 3C, 3D semuanya udah ada pesertanya. Ya. Sekarang Ustazah akan memberitahukan tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar 2 materi. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang hak dan kewajiban, dan yang kedua kita mengetahui tentang kalimat saran. Saya tak mute semua dulu. Nah, sekarang Ustazah dulu ya, mik kalian. Ustazah akan menerangkan pembelajaran kita hari ini biar kalian semua fokus. Oh, kata iki kena iki baru gini. Tak kan. Tinggal mati. Yes. Ya. Tinggal udah. Oh, langsung ya. Sebentar ya anak-anak ya. Udah. Lanjut ke slide berikutnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwa hak dan kewajiban itu sudah ada dan diatur dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15. Nah, di situ dijelaskan bahwa kewajiban kita adalah menghormati kedua orang tua, terutama kepada ibu kita, karena ibu kita yang telah melahirkan kita. Nah, yang kedua di ayat 15 ada hak kita. Kita berhak tidak menuruti kedua orang tua apabila kedua orang tua kita mengajak kepada kemungkaran. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, apa itu hak? Ada yang tahu? Nah, hak itu apa sih? Ustazah akan terangkan di slide berikutnya.
Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, mari kita simak dulu video dari Ustazah ya. Diperhatikan baik-baik. Sepertinya Ibu sedang memasak. Ayo Dek, kita bantu Ibu. Ibu. Iya sayang. Kita mau bantu Ibu, boleh? Boleh. Dio ambil buah-buahan yang ada di kulkas dan diletakkan di atas meja. Siap. Nah, sudah. Lanjut ya. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan apa itu pengertian hak, tadi Ustazah dulu jelaskan tentang video tadi. Jadi di video tadi ada dua kakak beradik yang membantu kedua orang tuanya. Nah, membantu kedua orang tua adalah suatu kewajiban. Dan ada hak juga loh di video tersebut. Kira-kira apa anak-anak? Nah, Ustazah jelaskan. Ada haknya yaitu kita berhak diajak ngomong yang sopan, yang halus oleh kedua orang tua, seperti ibunya anak-anak tadi. Nah, sekarang Ustazah jelaskan apa itu hak. Tulisannya ketutupan. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya? Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, miliki, atau lakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya? Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita miliki, yang kita dapat. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Kalian boleh catat ya anak-anak ya. Anak-anak boleh sambil dibuka halaman 35 di buku tema 4 ya anak-anak ya. Halaman 35 sampai 36 silakan kalian sambil dibuka. Ya, jadi Ustazah jelaskan, kalian sambil lihat buku kalian. Oke? Nah, di buku halaman 35 sampai 36, di situ ada hak dan kewajiban yang ada di rumah. Nah, tapi Ustazah nanti akan memisahkan antara hak dan kewajibannya. Kalau di buku halaman 35 sampai 36 itu masih bercampur jadi satu. Nah, sambil amati kalian ya, boleh sambil dicatat juga. Nah, hak kita di rumah atau hak anak-anak di rumah yang pertama adalah mendapat rumah yang bersih. Ya. Jadi kita berhak ketika di rumah kita bersih, wangi, rapi, gitu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, kita berhak dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai oleh keluarga kita. Baik itu ayah, ibu, kakak, atau adik. Ya. Yang ketiga, kita berhak diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ya. Jadi ketika kita di rumah, orang tua kita wajib berbicara lembut dan sopan kepada kita. Kita juga
berhak diperlakukan dengan lembut dan sopan. Yang keempat, kita berhak mendapatkan tempat tinggal. Ya, jadi kita berhak mendapatkan tempat tinggal. Ya, orang tua harus memenuhi kewajibannya memberikan tempat tinggal untuk kita. Nah, yang kelima, kita berhak bermain. Ya, jadi yang kalau di rumah tidak pernah bermain, kalian berhak meminta waktu untuk bermain. Tapi jangan lupa terus belajar, ya anak-anak ya. Lanjut. Lah itu belum lanjut. Kalian bisa lihat dulu gambar hak di rumah. Itu ada rumah yang bersih, ada keluarga yang saling menyayangi, ada bermain, gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak. Nah, kebalikannya hak adalah kewajiban. Apa sih kewajiban? Nah, di layar sudah tampilkan apa itu kewajiban. Nah, ini tidak ada buku tema ya anak-anak. Kalian bisa sambil mencatatnya. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi dan lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Jadi kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi berkebalikan antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan, kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita berikan atau penuhi. Ya, lanjut ke berikutnya. Nah, kewajiban kita di rumah itu kira-kira apa saja? Ada banyak sekali. Ada di sini menampilkan saja sesuai yang ada di buku tema halaman 35 sampai 36. Nah, kewajiban kita di rumah yang pertama adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal yang sudah diberikan orang tua kita. Ya. Jadi kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah melalui orang tua kita. Yang kedua, bicara lembut dan sopan. Kita wajib bicara lembut dan sopan, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, membantu merapikan dan merawat. Jadi supaya rumah bersih, rapi, wangi, kita berkewajiban membantu merapikan dan menata rumah, ya, terutama tempat tidur kalian. Yang keempat, kita berkewajiban saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Ya. Yang nomor 5, saling menolong dan memaafkan. Jadi kita wajib menolong orang tua, menolong adik, menolong kakak, dan memaafkan kesalahan mereka. Yang keenam, kita wajib menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, di situ Ustazah sudah tampilkan contoh-contoh gambarnya. Ya, anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, Ustazah tanya nih kalian. Sekarang Ustazah akan menyalakan mic-nya. Silakan kalian bisa meng-unmute atau menyalakan mic kalian. Ustazah akan bertanya. Nah, anak-anak, Ustazah tanya nih. Tapi kalian jawabnya harus tetap
tenang ya, biar kondusif. Nah, Apakah apakah kalian sudah kalian menerima hak dan kewajiban kalian, anak-anak? Sudah. Kira-kira hak apa yang sudah sudah kalian kalian dapat? dapat? Aku bermain. Main, terus apa lagi? Memiliki tempat tinggal. Memiliki tempat tinggal, apa lagi? Sayang. Sayang, terus apa lagi? Terus apa lagi? Nah, sekarang tadi Ustazah udah tanya haknya. Ustazah tanya, kewajiban apa yang sudah kalian jalankan selama di rumah? Belajar. Terus? Terus? Saling mencintai. Saling mencintai. Oke, bagus. Berarti kalian sudah menerima hak untuk menjalankan kewajiban kalian. Sip, sekarang Ustazah matikan lagi mic-nya. Terus. Kita lanjut ke materi berikut. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi sudah lanjut. Nah, anak-anak, jadi setelah tadi Ustazah jelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, Ustazah akan kasih tahu kepada kalian bahwa setiap hak yang kita dapatkan selalu diikuti oleh kewajiban yang harus kita penuhi. Misalnya saja ketika kita di rumah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hak, maka kita juga harus berikan kewajiban. Gitu. Nah, yang kedua, sebagai seorang anak, kita berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, semua kebutuhan dasar. Nah, semua kebutuhan dasar itu pendidikan, makan, minum. Gitu ya, anak-anak ya, dari orang tua kita. Nah, yang ketiga, saat yang bersamaan, kita juga memiliki kewajiban untuk menghormati, mematuhi, dan menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi di ayat Al-Quran di surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15. Lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah belajar hak dan kewajiban, materi selanjutnya kita akan belajar tentang saran. Apa sih itu saran? Saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Nah, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya, hendaknya, seyogyanya. Nah, contohnya adalah sebaiknya Siti menghabiskan makan malamnya. Jadi misalnya ini ada masalah, Siti itu tidak pernah menghabiskan makan malamnya. Maka saran untuk Siti adalah seperti yang sudah Ustazah tampilkan di layar. Contohnya sebaiknya Siti menghabiskan makan malamnya. Atau seharusnya Siti menghabiskan makan malamnya. Kalian boleh pakai kata-kata kalian sendiri. Nah, anak-anak, karena ini tidak ada di buku tema, silakan kalian bisa sambil mencatatnya ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke berikutnya.
Nggak jelas ya. Oke, Oke, Ustazah ada soal. Jodohkan kalimat berikut dengan permasalahan kalimat di sampingnya. Kalau kalian lihat di layar tidak jelas, kalian bisa lihat di buku tema halaman 25 sampai 27. Sudah? Kalau sudah kalian buka, kasih jempolnya di layar kalian ya. Nah, oke. Nah, Ustazah itu di situ ada 5 soal. Ya. Ada 5 soal, kalian bisa dilihat di halaman 26 sampai 27. Nanti Ustazah akan bertanya kepada kalian yang mau jawab, silakan diangkat jempolnya atau diangkat tangannya. Ya. Stop share. Stop share aja dulu. Oke, anak-anak sudah dibuka ya. Nanti yang mau jawab, silakan diangkat tangannya. Nah, itu di halaman 26 sampai 27 ada soal tentang kalimat-kalimat saran. Nah, di atasnya di halaman 25 sampai 26 itu ada permasalahannya. Nah, soal nomor 1, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, kira-kira sesuai dengan permasalahan yang mana saran tersebut? Sekarang Ustazah akan menyalakan mic-nya. Oke. Tetap tenang ya. Tetap tenang. Nah, ada yang mau jawab soal nomor 1, anak-anak? Halaman berapa, Ustaz? Halaman 26 sampai 27 di tema 4. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 1? Namanya Siapa? Sebutkan namanya dan kelasnya ya, Nana ya. Sam. Ya, Pak, diangkat juga angkat tangannya ya. Oke, siapa yang mau jawab nomor 1? Sebutkan nama dan kelas. Hisham kelas berapa? 3D. 3D. Jawabannya yang nomor berapa, Soli? Nyimaknya enggak benar, menyiapkan surat pembaca saling terbunyi. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Itu saran yang sesuai dengan permasalahan yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor bagus katanya. Mas Hisham kurang tepat, ada yang ingin jawab lagi? Siapa? Apa?
Masih jam mau pindah jawaban? Kalau nomor berapa tadi? 2 belum tepat. Ayo, kira-kira apa? Coba dibaca lagi. Kita berikan kesempatan kalian untuk membaca dulu permasalahannya dan mencocokkan dengan sarannya. Ayo, ada yang mau jawab? Apa namanya? Siapa? Abid 3A. Oke, Mas Abid. Apa jawabannya, Solih? Bukan aku, Bukan. Siapa? Albi. Albi 3A. Ya, Albi. Ya, Mas Albi, silakan. Jawabannya nomor 1. Nomor satu Jawabannya nomor 1. Oke, Ustazah kasih contoh dulu aja ya, anak-anak ya. Nomor 1, soal nomor 1 untuk kita contohkan dulu. Ustazah akan menampilkan layarnya dahulu. Nomor 1 itu aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, kira sesuai dengan permasalahan yang mana saran tersebut? Ya, Ustazah contohkan satu soal. Aku harus berhati-hati muridnya belum. Ya, lanjut Ustazah. nomor 5 kan? Nggak muncul. Udah. Oke, anak-anak, nomor 1 jawabannya adalah nomor 5. Coba kita cocokkan nomor 1 dan nomor 5. Yang nomor 1 itu, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, sesuai dengan permasalahan nomor 5, yaitu ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan tersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Jadi, ayah itu berpesan pada aku untuk menghabiskan makananku karena masih sering bersisa. Nah, sesuai dengan saran yang nomor 1, yaitu aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Jadi ketika kita ada makanan, kita harus menghabiskan makanan tersebut. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah. Sekarang kita lanjut nomor 2. Siapa yang mau jawab soal nomor 2? Tampilkan layarnya. Safira, kelas berapa? Safira 3? Kak Safira nomor 2 jawabannya apa? Nomor 3. Terus Kak Safira. Oke, 100 buat Mbak Safira. Lanjut ke pertanyaan 3. Soalnya aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Siapa yang mau jawab soal nomor 3? Siapa namanya?
yang di channel Seniman. Ustazah nanti akan menunjuk yang mengangkat jarinya. Silakan kalian diangkat jarinya ya. Ada spotlight. Apa Dek? Nih, Gambar lagi. nih, Evan Rajendra. Evan Rajendra. Kelas berapa, Soli? 3A. 3A terus ya. Evan Rajendra, jawabannya apa, Soli? Nomor 1. Bagus, jawabannya betul, nomor 1. Oke, kita lanjut. Oh ya, 100 buat Mas Rajendra. Mas Evan ya panggilannya ya? 100 buat Mas Evan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah Nah, saya kudu tak mute mati. Bentar. Nice. Oke, sekarang sudah matikan mic-nya. Yang mau jawab, silakan kalian angkat jarinya nanti ya. Jadi nanti Ustazah hanya akan menyalakan mic untuk anak-anak yang mau jawab saja. Oke, pertanyaan nomor 4. Di pagi hari, aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Kira-kira sesuai dengan permasalahan nomor berapa? Nah, yang mau jawab silakan angkat jarinya, nanti Ustazah tunjuk. Aku jawab Hasna ini. Hasna? Pak Hasna? Coba 3D mana suaranya? Ada yang mau jawab dari kelas 3D? Ada yang mau jawab dari kelas 3D? Sudah lupa hanya dinyalakan. Oh iya, tak mute dulu semuanya. Alma. Bentar. Ini baru semua kita itu. Udah. Baru mati. Sudah mati bentar. Udah. Nah, Silakan silakan yang mau jawab. Angkat jarinya, nanti Ustazah hanya akan menyalakan mic untuk anak yang mau jawab saja. Hasna 3C ya. Di unmute dulu ya nak ya, Hasna. Di unmute ya. Ya oke. Hasna jawabannya apa yang nomor 4? nomor 2 Us. Oke, bagus. 100 buat Mbak Hasna. Bagus, jawabannya betul 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Oh, nomor 5 ya. Nomor 5, pertanyaannya. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Berarti kira-kira apa jawabannya? Nomor 5 siapa yang mau jawab? Angkat tangan sih. Angkat tangan yang mau jawab. Nomor 5. Belum ada. Suaraku nggak kedengaran, Pak. Kedengeran kok. Ada yang mau jawab soal nomor 5, Nana? Diangkat tangannya coba. Diangkat tangannya coba. Yang mau jawab dari kelas 3D sama kelas 3B ini belum ada suaranya.
Oh ini C3C Nadifa. Nadifa, Ika, 3C. Oh yang utama. Coba kelas 3B sama kelas 3B. Coba kelas 3B sama kelas 3D coba. Takia itu terus. Takia ini. Mbak Takia kelas berapa? 3B ya, Mbak Takia ya? Di-unmute dulu Mbak Takia. Mbak Takia di-unmute coba. Mbak Takia di-unmute coba. Ya. 3B ya Mbak Takia ya? Iya. 3B. Ya, Mbak Takia 3B. Iya, Mbak Takia 3B. Jawabannya apa, Salihah? 4. Nomor 4. Ini soal terakhir ya. Betul jawabannya, 100 buat Mbak Takia. Oke, tadi ada 5 kuis dari Ustazah sudah dijawab betul semua. Ya. Sekarang Ustazah tampilkan layarnya lagi. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sekarang coba kalian lihat bacaan rumah tempat berlindung halaman 32. Di situ ada bacaan. Sudah kalian buka ya anak-anak ya? Kalau sudah kalian buka silakan kalian beri jempolnya di layar. Kalau sudah kalian buka beri jempolnya di layar. Oke, bagus. Nah, di rumah tempat berlindung bacaan tersebut ada kalimat saran. Tugas kalian adalah menuliskan kalimat saran yang ada di dalam bacaan. Ini untuk tugas kalian di rumah. Ya, nanti kalian mengerjakan baca dulu, cermati, kemudian ditulis mana yang kira-kira kalimat saran. Lanjut. Nah, kita harus ingat ya anak-anak ya. Tadi kita sudah belajar kalimat saran. Nah, ketika kita memberikan saran, maka kita harus menggunakan kata-kata yang baik dalam membuat saran. Jangan sampai saran yang kita berikan itu menyakiti perasaan orang yang kita sarankan. Begitu. Paham? Jika sudah paham, angkat jempolnya. Jika sudah paham, angkat jempolnya. Oke, bagus. Nah, anak-anak, kalian tahu kan bahwa kenapa Ustazah minta kalian untuk untuk memberikan saran yang baik dengan kata-kata yang baik? Nah, karena dalam riwayat Bukhari Muslim sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diamlah. Jadi kalau kita tidak bisa berikan saran dengan kata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban dan kalimat saran. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Meskipun kita belajarnya lewat online. Dan untuk anak-anak yang sudah menjawab soal dari Ustazah sampaikan terima kasih dan jempol buat kalian. Dan buat kalian yang belum jawab soal dari Ustazah, ada kesempatan lain di pertemuan kita berikutnya. Ustazah juga berterima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan kita berdoa dulu. Kita baca hamdalah dulu ya anak-anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yuk kita berdoa yuk. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Doa ibadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak ya. Iya, siap. Nah kalian setelah ini sholat duha dulu bagi yang belum sholat duha. Dan yang sudah, yang belum saja ya. Nah, kalian tetap semangat belajarnya. Habis ini kerjakan tugas dari Ustazah. Lainnya nanti setelah belajar. Oke, Ustazah matikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.